Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, ini ada di bab 1 ya. Kalau kalian sudah kelas 3, berarti kalian di bab pertama akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Nah, tapi ngomong-ngomong, sebelum berbicara tentang sifat koligatif itu sendiri, nah, di sini kita akan bahas dulu nih, bahwasanya tentang sebuah larutan. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, di dalam larutan itu ada dua jenis zat. Zat yang pertama adalah zat terlarut, kemudian zat kedua ada zat pelarut. Nah, apa itu zat terlarut dan pelarut? Zat terlarut itu adalah yang jumlahnya kecil ya. Dia punya jumlah yang lebih sedikit daripada yang zat pelarutnya. Jadi di sini zat pelarut adalah yang jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut. Nah, contohnya saja, jika di dalam suatu gelas kita punya air dan kita tambahkan misalkan 50 gram gula. Nah, misalkan di sini kita punya airnya adalah 1 liter. Seperti itu. Siapa yang bertindak sebagai zat terlarut dan siapakah yang bertindak sebagai zat pelarut? Nah, tentunya kita sudah bisa tahu nih, bahwasanya kalau airnya itu bertindak sebagai pelarut, ya kan? Karena dia sangat banyak, yaitu 1 liter, dan gulanya ini bertindak sebagai zat terlarut. Nah, seperti itu. Kemudian, apa kaitannya dengan sifat koligatif larutan? Nah, di sini secara pengertian, sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat di dalam sebuah larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut saja. Nah, berarti kalau misalkan kita di sini punya air gula atau larutan gula ya. Nah, sifat koligatif ini hanya bergantung pada si gulanya. Jadi nggak akan berkaitan dengan si pelarutnya atau si airnya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau misalkan gulanya bertambah, maka sifat koligatifnya akan bertambah juga. Seperti itu. Nah, karena di sini kita belajar tentang jumlah ya, karena di sifat koligatif itu hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Nah, kemudian gimana nih cara menentukan jumlah? Kita belajar dulu bagaimana cara menentukan jumlah suatu zat terlarut. Nah, mungkin di kelas 11 maupun di kelas 10 kalian sudah pernah mendengar apa itu yang namanya molaritas. Nah, betul sekali. Jadi jumlah zat terlarut dalam sebuah larutan itu yang pertama bisa diukur dengan menggunakan molaritas. Nah, apa itu molaritas? Molaritas di sini adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, secara pengertian seperti ini. Nah, nanti gimana nih rumusnya? Rumusnya nanti molaritas sendiri dia dilambangkan dengan suatu M besar. M besar. Nah, harus perlu diingatkan bahwasanya rumus molaritas ini ada banyak ya. Yang pertama, molaritas itu sama dengan mol per volume. Volumenya di sini harus dalam keadaan liter. Nah, tapi bisa juga dijabarkan dengan cara gram terlarut, artinya massa zat terlarutnya, dibagi mR, dikali 1000, dibagi dengan volumenya tapi dalam bentuk mili, karena di atasnya sudah ada konversi 1000, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain ditentukan dengan cara yang sederhana, molaritas bisa juga ditentukan dengan cara ketika ada data persen. Nah, nanti rumusnya adalah persen dikali 10 dikali rho itu adalah massa jenis, dibagi dengan si mR. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
kita bisa mencari molaritas ketika dalam sebuah pengenceran. Nah, kalau pengenceran kalian sudah belajar ya di kelas 11, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, seperti itu. Nah, setelah itu, ternyata untuk mencari jumlah zat terlarut itu nggak cuma molaritas. Nah, tapi ada juga suatu cara yang lain yang digunakan untuk menentukan sebuah jumlah zat terlarut, yaitu adalah molaritas. Molaritas. Di sini molaritas memakai M kecil. Nah, bedanya dengan molaritas. Kalau molaritas itu M besar, kalau molalitas itu M kecil. Seperti itu ya. Nah, tapi untuk rumusnya sendiri sebenarnya hampir sama. Di sini rumusnya adalah M sama dengan gram terlarut, massa zat terlarutnya, dibagi dengan MR, dikali 1000. Nah, perbedaannya hanya di sini. Perbedaannya hanyalah ketika molaritas itu diukur dalam 1 liter larutan, tapi kalau molaritas itu diukur dalam 1 kg pelarut. 1 kg pelarut. Berarti di sini kita pakainya adalah satuannya adalah gram. Gram pelarut. Seperti itu ya. Atau kalau misalkan mau disederhanakan seperti yang molaritas N per V, bisa juga pakai N per Kg gitu ya, gram pelarut seperti itu, mol per Kg. Nah, N sendiri kan mol ya, tahu ya cara mencari mol. Mol itu adalah gram per mr. Nah, ini sudah pernah belajar di kelas 10, jadi jangan sampai dilupakan. Nah, kemudian yang ketiga ya, jadi nggak cuman molaritas dan molaritas aja nih untuk menentukan jumlah zat terlarut. Ada satu lagi, namanya adalah fraksi mol. Nah, namanya aja fraksi ya, fraksi mol. Kita lambangkan dengan suatu X. Fraksi mol adalah suatu bagian. Namanya aja fraksi ya, berarti bagian. Nah, di sini fraksi mol itu kita bagi menjadi dua. Ada fraksi mol zat terlarut, ada fraksi mol zat pelarut, di mana fraksi mol zat terlarut itu disingkat dengan XT dan fraksi mol zat pelarut itu disingkat dengan XP. Nah, rumusnya gimana cara mencarinya? Sangat sederhana, yaitu kalau XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Berarti kalau yang XP kebalikannya ya, di sini NP dibagi NT ditambah NP. Nah, NT itu menunjukkan mol terlarut dan NP menunjukkan mol pelarut. Sedangkan dibaginya kan NT ditambah NP. Itu sama halnya dengan penjumlahan mereka, yaitu adalah larutan. Jadi satu kesatuannya adalah larutan, sedangkan fraksinya adalah bisa fraksi mol zat terlarut maupun fraksi mol zat pelarut. Seperti itu. Nah, untuk mencari M sendiri sama kayak tadi, yaitu gram per mr. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita latihan soal dulu. Soal yang pertama adalah hitunglah besarnya molaritas NaOH yang dibuat dengan melarutkan 16 gram NaOH dalam 250 mili air. Nah, karena yang ditanya adalah molaritas, di sini ada datanya adalah gram dan volume air. Nah, berarti kita bisa pakai rumus untuk menjawab soal yang pertama adalah molaritas sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per mili, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja, gram terlarutnya adalah 16, mr-nya NaOH itu berapa? Na kan 23 nih. O itu 16, O itu 1. Oke, berarti kalau kita total hasilnya adalah 40 dikali 1000 dibagi 250. Nah, ini coret-coret hasilnya 4 ya. 4-nya bisa coret-coret, berarti hasilnya adalah 16 bagi 10, hasilnya adalah 1,6 molaritas. Nah, seperti itu. Kemudian gimana caranya nomor 2? Hitunglah banyaknya K2CR27 yang harus ditimbang untuk membuat 500 ml larutan K2CR27 0,05 molar. Nah, kalau tipe soalnya seperti ini berarti hanya dibalik aja ya yang ditanyakan, tapi rumusnya sama. Berarti kita bisa memakai rumus molaritas GRT per mr dikali 1000 per
mili. Nah, kalau misalkan kita masukin, molaritasnya nilainya adalah 0,05. Sama dengan GRT-nya adalah yang dicari ya. Dibagi MR-nya, berapa MR dari K2CR2O7? K-nya 39. 39 kali 2 itu nilainya adalah 78. 78 ditambah CR-nya ada 2. CR itu 52 kali 2 itu 104. Ditambah dengan O, itu 16 ya. 16 dikali 7. Nilainya adalah 112. Nah, ini kalau kita totalin, berarti hasilnya adalah 294. Nah, kita masukin ke sini. 294 dikali 1000 per volumenya adalah 500. Coret-coret sama dengan 2, berarti gram terlarutnya adalah 0,05 dikali 294 ya. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 7,35 gram. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat tipe soalnya seperti apa. Baru kita jawab dengan rumus yang ada. Oke, selanjutnya 18 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah molaritas larutan yang terbentuk. Nah, di sini ada data gram glukosa, berarti ini adalah gram terlarutnya, kemudian ada MR, dan juga ada gram si pelarut, yaitu adalah air. Nah, berarti untuk menghitung molaritas, kita tinggal masukin aja rumus molaritas. Jangan lupa M-nya adalah kecil, gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi gram pelarut. Sehingga kita masukin aja angkanya, 18 per 180 dikali 1000 per 100. Oke, coret-coret, coret-coret. Berarti hasilnya adalah 1 molaritas. Seperti itu ya. Nah, gampang sekali. Hanya dimasukkan ke dalam suatu rumus. Kemudian, soal terakhir, hitunglah fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O dalam larutan 117 gram NaCl dalam 0,3 kg H2O. Oke, nah berarti ada NaCl dan juga H2O. NaCl itu kan masanya 117 gram. Kemudian si H2O masanya adalah 0,3 kg. Berarti 0,3 kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk gram, itu hasilnya adalah 300 gram. Nah, artinya NaCl itu lebih sedikit, sehingga NaCl bertindak sebagai yang terlarut. Kemudian, si H2O, karena dia masanya lebih banyak, berarti dia bertindak sebagai pelarut. Karena di sini kita sedang mencari fraksi, artinya di sini kita sedang mencari XT, dan juga sedang mencari XP. Nah, untuk mencari fraksi-fraksi, kita butuh yang pertama adalah molnya terlebih dahulu. Kita cari dulu adalah mol terlarutnya, yaitu NaCl, berarti 117 dibagi dengan NaCl. Na itu 23, sedangkan Cl itu 35,5. Berarti berapa? 23 ditambah 35,5, hasilnya adalah 58,5. 117 dibagi dengan 58,5, hasilnya adalah 2. Berarti di sini kita tulis 2 mol. Sedangkan untuk mol pelarutnya adalah 300 dibagi MR air adalah 18. Nah, berarti 300 dibagi 18, hasilnya adalah 16,6. Nah, berarti langsung saja kita di sini langsung bisa mendapatkan XT. Berarti rumusnya kan NT ya. NT dibagi NT ditambah NT. Oke, itu yang kita masukin aja. NT-nya adalah 2 dibagi 2 ditambah 16,6. Nah, hasilnya adalah 2 dibagi 18,6. Hasilnya adalah 0,1. Nah, berarti si XP-nya ya udah, tinggal kita kurangin aja ya. 1 dikurangi 0,1, hasilnya adalah 0,9. Nah, jangan lupa hasil penambahan XT ditambah XP itu kan sama dengan 1. Berarti kalau misalkan 1 fraksi sudah diketahui, kita bisa mencari fraksi yang lain. Nah, seperti itu ya cara untuk menentukan jumlah zat
terlarut dalam sebuah larutan. Jadi bisa dengan molaritas, molalitas, dan juga dengan fraksi mol. Ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.